Aku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada malam hari ini. Terus dilanjutkan dengan teman-teman kelas B selaku pembawa materi pada malam hari ini dengan konsep bantuan hidup dasar pada orang dewasa, anak, bayi, dan neonatus. Pada anak kelas B dipersilakan. Ya, izin masuk moderator. Jadi di sini yang pertama ada konsep bantuan hidup dasar pada orang dewasa, anak, bayi, dan juga neonatus. Pengertiannya sendiri, bantuan hidup dasar atau basic life support adalah tindakan pada pasien yang ditemukan dalam keadaan tidak bergerak secara tiba-tiba, tidak sadar atau tidak bernapas segera untuk melakukan sistem darurat dan melakukan tindakan BHD. Bantuan hidup dasar ini dapat digunakan untuk mencegah mortalitas yang disebabkan oleh henti jantung yang merupakan penyebab utama kematian di dunia modern. BLS merupakan komponen dari RJP yang meliputi pemeliharaan ventilasi dan sirkulasi dalam kasus henti napas atau henti jantung. BLS dan CPR adalah hal penting yang harus dimiliki oleh perawat. Pada BLS terdapat sebutan ABC, yaitu singkatan dari airways, breathing, dan juga circulation, dan disability. Airways merupakan upaya dalam mempertahankan jalan napas, breathing adalah upaya dalam pemberian pernafasan, circulation adalah upaya dalam mempertahankan sirkulasi darah, baik dengan menggunakan obat maupun dengan kompresi dada. Kemudian selanjutnya ada tujuan dilakukannya dari bantuan hidup dasar. Yang pertama itu mempertahankan dan mengembalikan fungsi oksigenasi organ vital seperti otak, jantung, dan juga paru, mempertahankan hidup dan mencegah kematian, mencegah komplikasi yang bisa timbul akibat kecelakaan, mencegah berhentinya sirkulasi atau berhentinya respirasi, memberikan bantuan eksternal terhadap sirkulasi dan ventilasi dari korban yang mengalami henti jantung. Untuk selanjutnya ada indikasi pemberian dari bantuan hidup dasar. Yang pertama itu henti jantung atau berhentinya sirkulasi peredaran darah karena kegagalan jantung untuk melakukan kontraksi secara efektif. Biasanya penyakit yang dapat menyebabkan pasien mengalami henti jantung ini adalah penyakit kardiovaskular seperti asistol. Selain itu ada juga yang dapat menyebabkan pasien mengalami henti jantung yaitu kekurangan oksigen secara akut. Henti jantung dapat ditandai dengan denyut nadi besar yang tidak teraba dan dilatasi pupil tidak bereaksi. Yang kedua, henti nafas yang merupakan berhentinya pernafasan secara spontan yang disebabkan oleh gangguan jalan nafas parsial maupun total karena terjadi gangguan pada pusat pernafasan. Henti napas juga dapat disebabkan oleh banyak hal, salah satunya stroke dan juga keracunan. Tanda dan gejala yang timbul pada pasien dengan henti napas berupa hiperkarbia yang merupakan penurunan kesadaran. Selanjutnya di sini ada sistematika dari pemberian bantuan hidup dasar. Nah, menurut American Heart Association atau AHA terdapat beberapa sistematika. Yang pertama, gunakan level of consciousness tingkat kesadaran ABC pada pasien dewasa dan BAC sebagai pengganti untuk pasien RJP anak dan bayi terkecuali untuk neonatus. ABC ini airways, breathing dan juga circulation. Yang kedua, tidak ditekankan lagi looking, listening, feeling, tetapi harus menolong dengan segera mungkin. Yang ketiga, menekan lebih dalam. Saat ini American Heart Association itu menganjurkan untuk melakukan penekanan pada dada sampai 5 sampai 6 cm. Yang keempat, menekan lebih cepat. Saat ini kecepatan yang digunakan oleh AHA itu adalah 100 sampai 120 kali per menit. Untuk masyarakat awam, AHA tetap menganjurkan hands-only CPR. Yang keenam, mengenali tanda henti jantung akut. Jangan berhenti memompa dada semampunya sampai AED ini dipasang untuk menganalisa ritme jantung. Yang selanjutnya, bahan kajian yang kedua itu ada prosedur bantuan hidup dasar. Yang pertama pada orang dewasa.
Pada saat tiba di tempat kejadian, kenali dan pelajari segala situasi dan potensi bahaya yang ada sebelum melakukan. Itu pastikan keadaan aman bagi si penolong. Amankan keadaan, evaluasi ancaman bahaya, evaluasi penyebab cedera atau mekanisme cedera, jumlah korban, meminta pertolongan, evaluasi kesan awal Anda. Yang kedua, penilaian awal korban tidak sadarkan diri. Ada level of consciousness atau tingkat kesadaran digunakan secara bertahap untuk menilai tingkat kesadaran si korban. Yang pertama, A atau alert atau awas, kondisi di mana korban sadar meskipun masih dalam keadaan bingung atau linglung. Yang kedua, verbal atau suara, kondisi di mana korban merespon terhadap rangsangan suara yang diberikan. Disarankan penolong menggunakan rangsangan suara yang kuat. Yang ketiga, P, pain atau nyeri, kondisi di mana korban merespon terhadap rangsangan nyeri yang diberikan oleh penolong. Rangsangan ini dapat diberikan melalui penekanan keras di pangkal kuku. Yang keempat, U atau unresponsive atau tidak respon. Ini adalah kondisi di mana korban itu tidak merespon semua tahapan yang ada di atas. Airways breathing circulation, jalan napas, pernapasan, sirkulasi. Apabila korban dalam keadaan tidak merespon segera, evaluasi keadaan jalan nafas korban, pastikan dalam posisi terlentang. Pada korban yang tidak disadarkan diri dengan menutup mulut, terdapat metode untuk membuka jalan napas, yaitu head chin lift technique. Teknik tekan dahi, angkat dagu dengan menekan dahi sambil menarik dagu hingga melewati posisi netral, tapi jangan sampai hiperekstensi leher dan jauh. Terus manuver dorongan rahang yang dilakukan apabila dicurigai korban terjadi cedera pada kepala, leher atau tulang belakang pada korban. Yang ketiga, hasil pemeriksaan awal. Dari penilaian awal dapat diperoleh informasi apakah si korban hanya mengalami pingsan, henti napas, atau bahkan henti jantung. Jika henti nafas, maka tindakan yang harus dilakukan adalah mengaktifkan sistem tanggapan darurat, kemudian memberikan bantuan napas. Pastikan bantuan napas setiap 5-6 detik dengan durasi 1 detik. Untuk setiap pemberian napas terdapat 3 cara ventilasi, yaitu yang pertama mouth to mouth, yang kedua pocket mask ventilation, yang ketiga back velvet mask resuscitation. Selanjutnya, dari Selanjutnya, henti jantung. Jika korban tidak bernapas dan nadi juga tidak teraba, maka pasien dapat dikatakan mengalami henti jantung. Dalam keadaan ini, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah mengaktifkan sistem tanggapan darurat dan menghubungi pusat layanan kesehatan darurat terdekat. Kemudian segera melakukan RJP yang benar. Selanjutnya, adapun ini cara-cara RJP yang benar bisa dilihat ya. Selanjutnya, selanjutnya Sebelumnya maaf saya ambil alih ya. Sebelumnya saya ambil alih. Tolong di back ke slide yang sebelumnya dong. Sebelumnya lagi. Nah, iya ini ada beberapa cara melakukan SJP yang benar ya. Yang pertama itu pasti letakkan korban di permukaan yang datar dan keras untuk memastikan bahwa korban mendapat penekanan yang adekuat. Kemudian pastikan pokoknya di daerah sekitar korban itu aman seperti tadi yang udah bilang. Di daerah sekitar korban itu aman, gak ada yang membahayakan korban ataupun si penyelamat. Kemudian pastikan bagian dada korban terbuka untuk meyakinkan penempatan tangan yang benar dan untuk melihat recoil yang di dadanya juga. Terus yang ketiga ini ya lihat kan angkat pasiennya kan tidak sadar nih, otot rahangnya mulai lemah juga, lidahnya takut jatuh ke belakang dan menyumbat jalan nafas. Jadi caranya tuh buat mengetahui kita tuh melihat, dengar, dan rasakan. Jadi ada nggak sih nafasnya nih di pasien ini? Yang pertama tuh caranya angkat kepalanya, angkat dagunya, hit with chin it, kemudian dorong dorong rahang bawahnya atau jauh teras itu pelan-pelan aja. Yang ketiga, posisinya mantap. Kalau pasiennya udah sadar, kalau belum sadar ya tetap di jauh teras aja, dilihat pelan-pelan. Kemudian selanjutnya, nah ini untuk pemberian napas buatan ini ya. Jadi kan sebelum diberi napas itu
ini kita kan melakukan LJP-nya itu letakkan tangan kita tuh di tengah dada korban. Nah, terus kita tumpukan salah satu pangkal tangan pada daerah separuh tulang bawah dada dan tangan yang lain di atas tangannya. Jadi kayak posisinya tuh tangan kita di atas tangan kita yang satunya lagi. Nah, kita tuh harus ada di posisi yang lurus loh, menghadap ke dada korban. Terus kita jadiin bahu kita itu sebagai tumpuan atasnya kita. Tekan dada itu dengan kecepatan 100 sampai 120 kali per menit dengan kedalaman minimal 5 cm, tapi nggak boleh lebih juga dari 6 cm. Jadi kita harus kira-kira. Tadi juga di awal udah dibilang, kalau misalnya untuk kita yang nggak terlatih melakukan LJP, itu menggunakan satu tangan aja, jangan dua tangan. Nah, kemudian selama kita melakukan penekanan itu, pastikan dinding dinding dada itu kita kasih kesempatan untuk ngembang kembali. Jadi kita nggak terus-terusan kita pencet terus, jadi kita juga ada iramanya gitu loh. Nah, kalau udah, berikan 2 kali bantuan napas setiap selesai melakukan 30 kali penekanan dada. Jadi kita tekan dadanya, kita hitung 30 kali. Kalau udah 30 kali, kita kasih bantuan napas. Kemudian kita cek korbannya, kita tekan lagi, nanti kita cek lagi terus-menerus. Nah, kalau misalnya untuk penolong yang tidak terlatih dalam melakukan FJP, itu dilakukan penekanan dada aja secara terus-menerus ya. Selanjutnya, nah ini balik lagi ke sebelumnya dulu deh. Nah, ini kan tadi kan kita udah ngasih FJP ya pertama. Nah, FJP itu akan dihentikan kalau denyut nadi si pasien itu kembali atau napasnya itu terasa lagi. Nanti ya saat itu tuh biasanya penolong itu udah datang. Nanti tuh kita kasih pasien itu ke tim penolong yang udah datang. Nah, nanti itu biasanya bakal dipasangin perangkat namanya AED, Automated External Defibrillator. Nah, kalau itu tuh alat untuk menganalisis ritme jantung. Itu namanya itu AED. Nanti, nah cara menggunakan AED itu ditempelin di dada pasien. Yang pertama, pastikan dulu ya dadanya pasien itu udah kering dan bersih. Nanti padnya itu ditempelin di dada kanan atas di bawah tulang selangkah kanan dan ditempatkan, dan itu satu pad yang lainnya ditempatin di dada kiri di garis tengah dekat ketiak beberapa inci di dekat ketiak kiri, jadi di sekitar jantung dipasanginnya, baru nanti dihubungin ke konektornya. Nah, nanti kalau udah dipasang semua, kita biasanya ngomong, itu timnya tuh ngomong clear. Itu tuh tanda untuk kita semua tuh nggak menyentuh korban selama AED dianalisis. Karena kalau misalnya kita sentuh korban, itu hasil yang didapat itu bisa jadi nggak akurat. Terus kemudian, selanjutnya ada pemberian LJP pada anak. Untuk pemberian LJP pada anak itu sebenarnya caranya sama aja kayak pemberian LJP pada orang dewasa. Cuman kalau di orang dewasa itu kan kita pakai urutan airway, breathing, compression. Kalau untuk anak-anak itu dibalik, jadi compression dulu, baru airway, kemudian breathing. Nah, terus juga teknik yang digunakan itu beda. Kalau misalnya di orang dewasa kan, kalau untuk LJP yang terlatih itu kan menggunakan dua tangan, sedangkan yang nggak terlatih itu satu tangan. Sedangkan kalau untuk anak kecil, LJP-nya itu hanya menggunakan satu tangan aja. Kenapa sih pakai satu tangan aja? Itu karena besarnya anak sama orang dewasa itu kan beda. Apalagi kan kalau anak-anak itu rentan usia, misalnya pada 1 sampai 3 tahun itu kan badan anaknya kecil. Jadi kan kita nggak mungkin pakai LJP dua tangan dong, karena bisa malah bahaya ke anak itu. Jadi kita pakai satu tangan aja, tapi balik lagi dilihat lagi untuk anak usia 10 tahun atau 9 tahun atau 12 tahun itu kan juga ada yang tubuhnya besar. Itu juga bisa pakai dua tangan. Jadi kita sesuaiin lagi sama si besarnya anak kecil itu. Kemudian kalau untuk melakukan kompresi atau tekanan ke anak kecil itu cuma 1/3 AP anterior posterior atau sekitar 5 cm. Sebenarnya sama aja, cuman kalau untuk orang dewasa kan 5, tapi nggak boleh sampai 6. Nah, kalau untuk anak kecil itu 5 udah cukup. Jadi 5 tuh udah batas maksimalnya, jangan lebih dari 5 gitu loh.
Terus kemudian kalau untuk anak, jika terdapat dua penolong, rasio bantuan nafas berubah menjadi 15:2. Jadi kan kalau misalnya tadi untuk orang dewasa kan kita 30 kali ya setiap habis nge-RJP itu 30 detik kita kasih nafas. Nah, kalau untuk anak kecil, misalnya ada dua penolong, setiap, jadi tuh dikasih nafas bantuannya tuh 15 per 15 detik. Jadi kalau udah kita tekan 15, kita kasih nafas. Kemudian kita lihat lagi kan ada respon atau enggak. Baru nanti kalau nggak ada ya lakukan lagi. Jadi bukan 30, 15. Kemudian untuk hal yang lainnya semuanya sama seperti dewasa. Tapi AED pada anak-anak patch-nya itu patch anak-anak itu seharusnya lebih kecil. Tetapi patch orang dewasa juga bisa dipasangkan ke anak-anak. Patch-nya orang hanya saja patch orang dewasa itu kan pasti lebih besar ya. Nggak apa-apa ditempelin, cuman asal nggak tumpang tindih loh. Jadi tetap pada posisi yang seharusnya, jangan sampai berdekatan atau nempel-nempel. Nah, terus ada juga pengecualian, patch-nya anak-anak itu nggak bisa dipakai di orang tua, tapi patch orang tua bisa dipakai anak-anak. Selanjutnya, RJP pada bayi. Nah, kalau untuk bayi ini, bayi juga nggak terlalu banyak perbedaan sama anak kecil. Tapi ada lagi cara, kalau misalnya anak-anak atau orang dewasa kan kita ngeliat responnya dari bahu ya, bahunya di apa ya namanya, disentuh gitu. Kalau misalnya untuk bayi itu kita tuh ngambil responnya tuh dari telapak kakinya. Jadi telapak kakinya kita tepuk-tepuk pelan atau kita usap-usap juga. Nah, kalau terus untuk pengecekan nadi di bayi juga itu pada daerah brachial dan dilihat pergerakan dada selama 5 sampai 10 detik. Jadi itu dilihat ada pergerakan di dadanya atau enggak. Kita observasinya 5 sampai 10 detik. Kemudian pengalihan urutannya juga sama. Kalau dewasa kan A, B, C, sedangkan kalau bayi dibalik jadi C, A, B. Nah, compressionnya itu dilihat dari tulang dada. Tulang dadanya itu tepat di bawah garis puting. Jadi pas di bawah garis putih itu dilihat itu tuh garis, diambil garisnya dari situ. Terus kita mengkompresinya nih. Tadi kan kalau orang dewasa itu menggunakan dua tangan untuk penolong yang udah terlatih. Kalau yang belum terlatih pakai satu tangan. Tapi kalau untuk anak kecil menggunakan satu tangan aja. Nah, untuk bayi itu pakainya dua jari di atas tulang dada tepat di bawah garis puting. Jadi pakainya dua jari aja tuh biasanya, jari telunjuk sama jari tengah itu kita tekannya gitu aja di tepat di bawah garis puting dengan rasio 30:2. Nah, tapi kalau kedalamannya itu cukup sampai 4 cm. Jadi kelihatan kan bedanya kalau misalnya orang dewasa itu 5 sampai 6 tapi enggak 5 tapi jangan sampai 6. Kalau anak-anak itu udah 5 tuh udah paling cukup. Sedangkan untuk anak bayi itu udah paling cukup itu 4 cm aja. Nah, ini juga sama kalau untuk ada dua penolong. Jadi pemberian nafasnya itu 15:2. Jadi sama kayak anak-anak. Nah, untuk kalau ada dua penolong juga, kita tuh megang bayinya tuh ini gimana ya, posisi bayinya tuh kita kita pegang kalau ada dua penolong ya, kita jadi tadi kan kalau misalnya cuma satu penolong kita pakainya dua jari gitu. Tapi kalau ada dua penolong itu tuh bayinya tuh kita pegang dengan posisi tangan kita tuh, jari-jari kita tuh, empat jari kita melingkar di badan bayi, sedangkan ibu jari kita tuh ada di depan. Jadi gimana ya, jadi kita nekannya tuh pakainya ibu jari, bukan pakai jari yang tadi itu. Jadi beda lagi posisinya tuh kayak gini nih. Jadi yang ini tuh untuk pegang tangan bayi, yang ini terus yang ini ibu jari untuk RJP bayinya. Nah, terus kalau pada bayi itu bayi biasanya nggak dipakein AED, tapi dipakainya ada alat khususnya namanya itu AED manual ya. Sejauh ini yang saya tahu kayak gitu. Terus kemudian slide selanjutnya ya, yang bisa saya sekian yang bisa saya sampaikan. Ya, selanjutnya adalah konsep hemorrhage monitor. Next. Adapun konsep tindakan pertolongan pertama.
Yang pertama ini ada pengertian dan tujuan tindakan pertolongan pertama. Menurut Buntarto tahun 2015, tindakan pertolongan pertama yaitu suatu bentuk upaya pertolongan yang sebagai bentuk perawatan sementara kepada korban kecelakaan sebelum mendapatkan pertolongan yang lebih intensif dari dokter ataupun tenaga kesehatan lainnya. Pertolongan tersebut bukan sebagai pengobatan atau penanganan yang sesungguhnya, melainkan hanya sebagai upaya pertolongan sementara yang dilakukan oleh petugas kesehatan ataupun masyarakat umum yang pertama kali melihat korban tersebut. Lalu, adapun tujuan dari pertolongan pertama menurut Burkanto tahun 2015, yaitu untuk menyelamatkan korban, meringankan penderitaan korban, serta mencegah terjadinya bahaya lebih lanjut akibat kecelakaan kerja. Dengan mempertahankan daya tahan korban sampai pertolongan yang lebih baik yang diberikan, dan membawa korban pada tim medis atau tenaga kesehatan terdekat. Pertolongan pertama juga bertujuan untuk mengurangi tingkat morbiditas atau kematian pada korban ataupun kecacatan dengan mengurangi penderita seseorang korban yang terkena musibah yang tidak diinginkan dan mencegah terjadinya penyakit yang lebih jauh atau terjadinya cedera. Next. Selanjutnya, prinsip penolong dalam memberikan tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan kerja. Prinsip penolong dalam memberikan tindakan pertolongan pertama menurut Buntarto tahun 2015, yaitu pertama, penolong harus menunjukkan sikap tenang dan tidak panik, bertujuan agar penolong tidak menjadi korban selanjutnya maupun melakukan kesalahan dalam menolong korban, sehingga dapat menyebabkan korban mengalami kondisi yang lebih buruk. Lalu, yang kedua, penolong sebaiknya hendak memperhatikan keadaan, situasi, dan kondisi dengan cermat, yaitu dengan menguatkan hati untuk melakukan tindakan yang dapat membuat korban merasa tidak nyaman atau kesakitan sementara. Ini demi keselamatan serta melakukan tindakan dengan tangkas yang tepat tanpa menambah sakit pada korban tersebut. Lalu yang terakhir, memperhatikan keadaan korban, seperti ada atau tidaknya pendarahan, seperti pingsan, patah tulang, ataupun merasa sangat kesakitan. Next. Yang ketiga itu prinsip dasar tindakan pertolongan pertama. Ada beberapa prinsip dasar menurut Tato 2015 tentang tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan, yaitu sebagai berikut. Prinsip itu PATUT, yang P itu penolongan mengamankan diri sendiri terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan pertolongan pertama pada korban. Yang A itu amankan korban dari gangguan di tempat kejadian sehingga bebas dari bahaya. T itu tanda tempat kejadian agar orang lain mengetahui bahwa tempat tersebut ada kejadian kecelakaan. U itu usahakan menghubungi tenaga kesehatan atau rumah sakit terdekat. T itu tindakan pertolongan terhadap korban dalam urutan yang paling tepat dan tertib. Nah, saat pemberian pertolongan itu menilai dari situasi, nolong harus mengenai adanya bahaya yang akan terjadi pada diri sendiri atau pada korban dan orang lain. Memperhatikan dengan sesama dan 19 teliti sumber daya di sekitar, memperhatikan jenis pertolongan yang akan diberikan dan diperhatikan apakah ada bahaya susulan yang akan terjadi di sekitar penolong, korban, dan orang lain. Mengutamakan keselamatan diri sendiri, mengutamakan tempat kejadian dengan memperhatikan penyebab kecelakaan, menyingkirkan sumber bahaya, menyingkirkan faktor bahaya, misalnya dengan menghidupkan house ventilasi, menyingkirkan korban dengan cara yang aman, dan memperhatikan keselamatan diri sendiri dengan menggunakan APD. Yang ketiga itu memberikan kondisi korban, kesadaran pernapasan, sirkulasi darah, dan gangguan lokal, pemberian pertolongan dengan menilai kondisi korban, serta menentukan status korban dan prioritas tindakan yang akan diberikan. Selanjutnya. Iya, yang selanjutnya ada pengertian Heimlich Maneuver. Heimlich Maneuver adalah suatu prosedur gawat darurat yang bertujuan untuk mengeluarkan bolus makanan atau benda asing atau obstruksi lain dari dalam trakea untuk mencegah asfiksia. Prosedur ini berupa rangkaian 5 hentakan abdomen tepat pada di atas pusar pasien dan di bawah
sternum untuk menghilangkan sumbatan jalan nafas akibat benda asing. Heimlich manuver ini adalah salah satu prosedur pertolongan pertama yang menyelamatkan nyawa saat diterapkan dengan benar. Tujuannya itu yang pertama adalah mencegah sumbatan atau obstruksi jalan nafas, yang kedua mengeluarkan benda asing dari dalam trakea. Sedangkan tujuan yang lainnya itu adalah sebuah metode yang digunakan untuk pengobatan kompresi saat terjadinya. Izin masuk kelas B, waktunya udah habis ya. Lanjut ke kelas RKI. Terima kasih. Juga belum ingat anjing itu. Selanjutnya kelas RKI bisa share. Iya, kelas RKI bisa langsung dimulai. Ya, baik. Sebelumnya, saya ambil alih untuk menjelaskan tentang konsep dasar diare. Menurut Kemenkes, tahun 2014, diare ini adalah suatu penyakit dengan tanda adanya perubahan bentuk dan konsistensi pada tinja, yakni lebih lembek atau lebih cair, serta frekuensi buang air besar ini lebih banyak dari biasanya. Dan diare ini merupakan penyebab kematian balita nomor 2 di dunia sebanyak 16%, setelah pneumonia sebanyak 17%. Dan kematian pada anak-anak ini meningkat sebesar 40% tiap tahunnya yang disebabkan oleh diare. Bisa tolong di next. Ya, selanjutnya ini adanya etiologi diare. Menurut Simadi Brata pada tahun 2007 menyatakan lebih dari 90% diare akut ini disebabkan karena infeksi. Sedangkan 10%-nya ini dikarenakan faktor lain seperti makanan, efek obat, lalu adanya keadaan-keadaan tertentu.
Bisa tolong di next? Ya, menurut Departemen Kesehatan pada tahun 2010 terbagi menjadi dua, adanya faktor infeksi. Yang pertama ini bisa kita lihat adanya bakteri. Nah, bakterinya ini terdiri dari Vibrio, E. coli, Salmonella, Shigella, dan Campylobacter. Selanjutnya ini yang kedua adanya virus. Nah, virusnya ini adanya enterovirus seperti virus E. Coxsackie, poliomyelitis, adenovirus, rotavirus, dan astrovirus. Selanjutnya adanya parasit. Nah, cacingnya terdapat cacing. Cacing termasuk Ascaris, Triskaris, Oscuris, dan selanjutnya adanya protozoa dan jamur. Bisa tolong di next? Ya, selanjutnya adanya faktor malabsorpsi. Nah, di sini bisa dijelaskan adanya malabsorpsi karbohidrat. Selanjutnya ada malabsorpsi lemak, faktor makanan, faktor psikologis, obat-obatan, dan non-spesifik. Bisa tolong di next? Ya, ini bisa dilihat, ini adalah contoh makanan yang bisa dihindari pada saat terjadinya diare. Seperti makanan yang mengandung pedas, merasakan pedas, terus adanya banyak rempah, mengandung gluten, makanan yang mengandung santan, kopi, makanan mentah, kacang-kacangan, dan pastinya adanya berlemak dan makanan yang berminyak. Bisa tolong di next? Ya, di sini terdapat penyebab diare. Nah, penyebab diarenya ini dibagi menjadi dua. Ada penyebab diare akut dan diare kronis. Yang pertama ini kita bahas akan diare akut. Untuk gejalanya ini, yang pertama adanya diare tidak berdarah, gejala penyakit sistemik. Nah, penyebabnya ini adanya infeksi, eh, enteropatogenik dan enterosigenik. Lalu yang kedua ini adanya diare berdarah, gejala penyakitnya ini sistemik dan penyebabnya ini adanya infeksi Shigella, Campylobacter, terus ada E. coli, Salmonella, histolica, terus penyakit radang usus besar. Selanjutnya ada diare berdarah tanpa gejala sistemik, penyebabnya ini adanya infeksi bronkitis ulceratif, prokritis, radiasi, dan selanjutnya ini adanya diare tidak berdarah dan tanda gejalanya ini sistemik. Penyebabnya ini adanya infeksi atau keracunan makanan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Lalu adanya obat-obatan seperti antibiotik, lalu adanya hildrazin dan laktosa. Bisa tolong di next? Ya, yang kedua ini adanya penyebab diare berdasarkan diare kronis. Yang pertama ini adanya diare tidak berdarah. Yang kedua ini adanya diare inflamatorik atau berdarah. Selanjutnya ada diare osmotik dan diare yang berhubungan dengan penyakit sistemik. Untuk penyebabnya bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Bisa tolong di next. Ya, ini adanya patofisiologi diare. Patofisiologi diare. Nah, mekanisme dasar penyebab timbulnya diare ini adalah gangguannya osmotik. Makanan yang tidak dapat diserap akan menyebabkan tekanan osmotik dalam rongga usus meningkat sehingga terjadinya pergeseran air dan elektrolit ke dalam rongga usus. Nah, isi rongga ususnya ini berlebihan sehingga menimbulkan diare. Selain itu juga menimbulkan gangguan sekresi akibat toksin di dinding usus sehingga sekresi air dan elektrolit ini meningkat kemudian menjadi diare. Bisa tolong di next? Ya, di sini ada diare berdasarkan patofisiologinya. Yang pertama ini adanya osmotik diarea yang terjadi karena isi usus ini menarik air dari mukosa. Hal ini ditemukan malabsorpsi dan defisiensi laktase. Selanjutnya yang kedua itu ada sekretory diarea. Pada keadaan ini di usus halus dan usus besar tidak menyerap air dan garam, tetapi mengekskresikan air dan elektrolit. Selanjutnya adanya eksudatif diarea. Bisa tolong di next? Ya, manifestasi klinisnya ini, tanda-tanda awal dari penyakit diare ini adalah bayi dan anak menjadi gelisah dan nangis, suhu tubuh biasanya meningkat, nafsu makan berkurang atau tidak
ada kemudian timbulnya diare tinja. Tinja ini akan menjadi cair dan mungkin disertai dengan lendir ataupun darah. Selanjutnya ini warna tinja ini bisa lama-kelamaan berubah menjadi kehijau-hijauan karena bercampur dengan empedu. Untuk penjelasan selanjutnya bisa dibaca ya teman-teman. Bisa tolong di next. Ya, selanjutnya ini berdasarkan banyaknya kehilangan cairan dan elektrolit. Yang pertama adanya diare tanpa dehidrasi. Yang kedua ini adanya diare dengan dehidrasi sedang. Bisa tolong di next. Ya, selanjutnya adanya diare dengan dehidrasi berat. Bisa tolong di next. Selanjutnya ini ada pemeriksaan diagnostik diare. Nah, ini bisa dilihat sendiri teman-teman untuk pemeriksaan penunjangnya. Ada pemeriksaan darah, analisa gas darah, melakukan antigen, dan pemeriksaan lanjut diutamakan pada kondisi berat ini sehingga menyebabkan hipotensi disentri. Bisa tolong di next. Nah, ini adanya penata laksanaan diare. Penata laksanaan diarenya ini yang pertama ada rehidrasi sebagai prioritas utama pengobatan. 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adanya jenis cairan, jumlah cairan, jalan masuknya cairan, rute pemberian cairan, jadwal pemberian cairan. Bisa tolong di next. Ya, yang selanjutnya adanya terapi simptomatik dan terapi definitif. Bisa tolong di next. Ya, di sini adanya terapi non-farmakologi diare. Pencegahan diare ini diupayakan melalui berbagai cara umum, khususnya seperti imunisasi, termasuk cara umumnya antara lain adanya peningkatan hygiene dan sanitasi. Karena peningkatan hygiene ini dapat menurunkan insiden diare dan jangan makan sembarangan, terlebih makanan mentah, mengonsumsi air yang kotor, dan terlebih dahulu kita mencuci tangan setelah BAB atau setelah bekerja. Bisa tolong di next. Ya baik, untuk materi selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, tolong next ya. Sekarang menjelaskan tentang konsep trauma abdomen. Jadi trauma abdomen ini adalah eh, dapat terjadi dengan atau tanpa tembusnya dinding perut di mana pada penanganan penata laksanaan lebih bersifat kedaruratan ya dan dapat pula dilakukan tindakan laparotomi jika diperlukan. Next. Ya ini yang tadi sama aja next. Oke, di sini ada etiologi trauma abdomen ada dua. Yang pertama benda tumpul. Trauma benda tumpul ini merupakan trauma yang terjadi pada abdomen tanpa penetrasi langsung ke dalam rongga peritoneum. Di sini contohnya ada pukulan, kekerasan fisik, jatuh, benturan, ledakan, deselerasi, atau kompresi. Terus yang kedua ini ada trauma tembus. Nah, kalau trauma benda tumpul itu tadi nggak terjadi penetrasi, kalau trauma tembus ini tuh dia terjadi penetrasi ya pada abdomen sampai ke dalam. Dan trauma ini dapat disebabkan nih contohnya yaitu luka tembak atau tusukan benda tajam. Next. Di sini ada patofisiologi trauma abdomen. Jadi pada saat ada gaya eksternal yang diterapkan pada tubuh manusia, baik itu karena kecelakaan lalu lintas, kecelakaan olahraga atau jatuh dari atas atau bagaimanapun, eh, dan pada saat gaya itu diterapkan dan jaringan tubuh kita nggak mampu mengkompensasi gaya tersebut, maka akan terjadi yang dinamakan trauma abdomen. Cedera juga tergantung pada elastisitas dan viskositas jaringan tubuh masing-masing dari kita ya teman-teman. Elastisitas sendiri ini adalah kemampuan jaringan untuk kembali ke keadaan semula dan viskositas ini adalah kemampuan jaringan untuk mempertahankan bentuk aslinya meskipun terkena benturan. Next. Oke, jadi di sini ada manifestasi kliniknya. Yang pertama nyeri, distensi abdomen. Terus habis itu ada distensi abdomen. Jadi distensi abdomen ini perutnya terlihat membesar gitu teman-teman. Terus habis itu ada demam, terus ada mual muntah, terus ada memar atau luka atau robekan bahkan pada area perut yang terdampak. Next. Ya, di sini ada pemeriksaan diagnostiknya. Yang pertama ada foto toraks ini untuk melihat adanya trauma pada toraks. Nah, yang kedua ada pemeriksaan darah rutin. Nah, pemeriksaan darah rutin ini untuk melihat HB diperlukan untuk baseline data jika terjadi perdarahan terus-menerus gitu. Terus habis itu ada pemeriksaan urin rutin. Nah, pemeriksaan urin rutin ini menunjukkan ada trauma pada saluran kemih bila dijumpai hematuria. Terus urin yang jernih belum dapat menyingkirkan adanya trauma pada saluran urogenital. Jadi untuk memastikan apakah kandung kemihnya ini
terkena trauma akan dijadikan pemeriksaan urin rutin itu, teman. Terus habis itu ada VP. Jadi VP ini alasannya tuh apa ya, untuk melihat ginjal ini terkena trauma juga nggak. Jadi akan dilakukan pemeriksaan VP. Terus yang terakhir yaitu ultrasonografi dan CT scan. Jadi ini adalah sebagai pemeriksaan tambahan pada penderita yang belum dioperasi dan dia dicurigai adanya trauma pada hepar dan retroperitoneum. Next. Ya, selanjutnya ada konsep pembalutan usus terurai. Ya, jadi sebelumnya saya mau jelasin dulu tentang eviscerasi abdomen. Jadi kan tadi sebelumnya kita bahas ada trauma trauma abdomen ya. Trauma abdomen itu ada dua mekanismenya, yaitu trauma tajam, penetrans, dan trauma tumpul. Nah, kalau misalnya eviscerasi abdomen ini disebabkan oleh trauma tajam gitu. Jadi eviscerasi abdomen adalah pengeluaran isi abdomen yang biasanya terjadi karena luka atau tusukan sayatan ke perut atau setelah dilakukan laparotomi. Nah, ini contohnya, ini ada yang gambar sebelah kiri ini ada eviscerasi usus. Itu ada bekas makanannya ya. Terus kalau yang ini eviscerasinya lewat anus gitu, pengeluaran organ lewat anus. Lalu manajemen eviscerasi abdomen itu ada transfusi darah, manajemen jalan napas, dan pemantauan kardiovaskular. Yang mau dibahas di sini adalah manajemen pembalutan usus terburai. Eviscerasi usus berarti ya, yang merupakan salah satu trauma penetrans pada abdomen. Nah, ya tata laksananya yang satu, kita harus mengamankan pasien terlebih dahulu dengan dibawa ke tempat aman. Lalu seperti biasa cek EBC ya, airway, breathing circulation. Kalau ada gangguan di airway maka dibuka terlebih dahulu. Kalau misalnya bisa juga pernapasannya dan sirkulasinya nadinya gitu. Lalu cek tingkat kesadaran pasien. Lalu yang keempat, periksa daerah abdomen pasien apakah ada benda tajam yang eh, menancap. Kalau misalnya ada, jangan dicabut. Dan kalaupun ada usus yang terburai, itu jangan dimasukin lagi ya ususnya, dibiarin aja kayak gitu. Lalu siapkan alat-alat sebagai berikut, ada NaCl, kasa, bakia telkom, dan mitela. Nah, ini pertama-tama kita bersihkan dulu ususnya menggunakan NaCl, dialirkan ya NaCl-nya, lalu tutup ususnya menggunakan kasa. Nah, kasanya ini pastikan kasanya ini juga juga lembab gitu untuk menjaga si ususnya tetap lembab. Jadi setelah ditutup pakai kasa, kasanya dialirkan lagi menggunakan NaCl gitu. Lalu lindungi ususnya menggunakan baki, ditutup seperti ini. Ada gambarnya untuk mengurangi resiko kematian jaringan supaya ususnya nggak tertekan. Jadi dikasih penghalang gitu. Lalu terakhir lakukan fiksasi menggunakan mitela. Caranya dibalutin dari keseluruhannya dari depan sampai ke belakang. Nah, ini mungkin akan saya perlihatkan videonya aja kali ya biar lebih mengerti. Sebentar. Suaranya nggak kedengeran. Hari ini Ya, saya akan melakukan tindakan penata laksanaan pada pasien trauma abdomen. Persiapan alat untuk penata laksanaan trauma abdomen: kasa, NaCl, kom 2 buah, mitela yang sudah dibentuk menjadi balutan donati, plester, sarung tangan. Ya. Penata laksanaannya, sebelum kita mulai, pertama kita harus melakukan cuci tangan menggunakan hand sanitizer. Penata laksanaan trauma abdomen. Ya. Langkah pertama, kita lihat tingkat kesadaran dulu.
Ya, kita tanya pasiennya sadar apa enggak. Pak, bangun Pak. Oh, ternyata dia masih bisa bicara, ngomong, berarti pasien masih sadar. Kedua, kita lihat apakah ada gangguan airway breathing dan sirkulasinya. Ya, pertama kita lihat kalau saja ada gangguan airway, kita buka dulu jalan napasnya terbuka, aman, oke, clear. Kemudian kita lihat penapasannya simetris, dadanya masih mengembang, masih bernapas dengan normal dan spontan. Kemudian kita lihat sirkulasinya, kita cek nadinya, apakah ada tanda-tanda shock. Kalau ada tensi, kita lakukan pengukuran tekanan darah. Kemudian baru kita buka daerah abdomennya, ya. Kita lihat apakah ada luka terbuka, ya. Kemudian kita lihat pertama kali apakah ada benda yang menancap. Kalau ada benda yang menancap, jangan dicabut karena akan berbahaya. Kemudian bila ada usus yang terburai, ya, juga jangan dimasukkan kembali. Nah, sekarang kita lakukan penanganan bila ada usus yang terburai, ya. Oke, pertama kali kita bersihkan menggunakan air yang mengalir, air bersih, atau kalau ada NaCl boleh kita guyur, ya, sampai bersih. Kemudian setelah itu, ya, kita tutup dengan kasa. Kemudian kita kasih air lagi agar tetap lembab, ya. Setelah itu kita lindungi agar tidak tertekan, ya, sehingga tidak menyebabkan kematian jaringan. Kita lindungi, baru kita lakukan fiksasi. Kita masukkan. Ya, kemudian kita tarik ke sini, ya. Kita fiksasi di sebelah sini, ya. Oke. Yang kedua, bila kita temukan ada benda yang menancap, contohnya adalah pisau, ya. Bila ada pisau yang menancap, pertama kita bersihkan dulu menggunakan air yang mengalir, ya. Kita guyur sampai bersih. Kemudian kita kasih kasa lagi supaya untuk Ya, kurang lebih begitu ya teman-teman penata laksanaan untuk kasus usus terburai. Sekian dari kelompok RKI, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada kelompok RKI. Selanjutnya dilanjutkan oleh kelas A. Kelas A dipersilakan. Selanjutnya di sini ada konsep proses keperawatan pada pasien dengan gangguan gawat darurat. Next. Yang pertama, di sini ada identitas. Kelompoknya siapa aja nih? Yang pertama di sini ada identitas pasien. Dalam identitas pasien ini pertama umur, suku atau bangsa, agama, pendidikan, alamat, lingkungan tempat tinggal. Yang kedua ada Ya, lanjut. Ya, silakan lanjut.
Iya, izin melanjutkan. Selanjutnya di sini ada keluhan utama. Di keluhan utama ini ada riwayat penyakit. Nah, di riwayat penyakit ini ada riwayat penyakit sekarang yang meliputi alasan masuk rumah sakit dan waktu kejadian hingga masuk rumah sakit. Lalu ada riwayat penyakit dahulu, ada riwayat penyakit keluarga. Lalu yang ketiga ada pemeriksaan fisik, yang dimana ada airway atau jalan napas. Yang pertama ini ada inspeksi, di mana lihat status mental, pergerakan atau pengembangan dada, terdapat sumbatan jalan napas atau tidak, sianosis, ada tidaknya retraksi pada dinding dada, ada atau tidaknya penggunaan otot-otot tambahan. Lalu yang kedua ada palpasi. Nah, di dalam palpasi ini kita meraba aliran udara pernafasan. Lalu apakah ada krepitasi, adanya pergeseran atau deviasi trakea, ada hematoma pada leher, teraba nada karotis atau tidak. Nah, selanjutnya ada auskultasi, di mana kita mendengarkan aliran udara pernafasan, suara pernafasan, ada bunyi nafas tambahan seperti snoring, gurgling, atau sidor. Next. Selanjutnya di sini ada breathing yang dimana pernapasan. Nah, eh, sama seperti yang sebelumnya ada inspeksi, di mana di inspeksi ini kita melihat adanya nadi karotis ada atau tidak, ada frekuensi pernapasan tidak ada dan tidak terlihat adanya pergerakan dinding dada, kesadaran menurun, sianosis, identifikasi pola pernapasan abnormal, periksa penggunaan otot bantu. Yang kedua ada palpasi. Dalam palpasi ini tidak ada pernapasan melalui hidung atau mulut. Lalu yang ketiga ini ada auskultasi, di mana mendengar hembusan nafas. Lalu dalam pengajian fisik ini ada circulation atau sirkulasi, yang dimana kita memeriksa denyut nadi karotis dan brachialis. Yang kedua ada periksa perubahan warna kulit seperti cyanosis. Yang ketiga ada disability. Lalu yang kelima ada pemeriksaan kesadaran dengan metode Glasgow Coma Scale yang bisa disebut dengan GCS. Selanjutnya di sini ada diagnosa. Yang pertama, diagnosanya ini ada penurunan curah jantung berhubungan dengan kemampuan pompa jantung menurun. Yang kedua ada gangguan sirkulasi spontan berhubungan dengan suplai oksigen tidak adekuat. Yang ketiga ada resiko perfusi cerebral tidak efektif berhubungan dengan perubahan preload, afterload, dan juga kontraktilis. Ya, selanjutnya ada intervensi untuk diagnosa penurunan curah jantung berhubungan dengan kemampuan pompa jantung menurun. Di sini ada tujuannya, setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan curah jantung meningkat dengan kriteria hasil, tekanan darah sistol atau diastol membaik, denyut jantung membaik, tekanan vena sentral membaik, edema menurun, distensi vena jugularis menurun, bunyi napas tambahan, brachidaria, takikardia menurun. Intervensinya ada identifikasi tanda-tanda vital, identifikasi tingkat kesadaran, lakukan RJP, identifikasi irama jantung atau EKG, kemudian ada CRT, kolaborasi dengan memberikan oksigen, IV line, defibrilasi atau AID. Boleh di next. Di sini ada untuk gangguan sirkulasi spontan berhubungan dengan abnormalitas kelistrikan jantung. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 8 menit, diharapkan TTV dalam batas normal, SpO2 90-100%, nadi periferal teraba kuat, akral hangat, tidak mengalami penurunan kesadaran, gambar EKG tidak menunjukkan kelainan. Kemudian intervensinya ada posisikan pasien dalam posisi sesuai kebutuhan, pertahankan kepatenan jalan napas, monitor TTV, monitor SpO2, dan monitor kekuatan nadi perifer. Kemudian ada perubahan kulit, EKG, anjurkan pasien dan keluarga mengenali tanda-tanda gangguan sirkulasi, kolaborasi memberikan terapi oksigen sesuai kebutuhan. Bisa di next.
Di sini selanjutnya ada diagnosa resiko perfusi cerebral tidak efektif berhubungan dengan perubahan preload, afterload, dan kontraktilitas. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 8 menit, diharapkan sirkulasi darah kembali normal sehingga transport O2 kembali lancar. Dengan kriteria hasil, pasien akan memperlihatkan tanda-tanda vital dalam batas normal, warna dan suhu kulit normal, CRT kurang dari 2 detik, tidak ada tanda-tanda cyanosis, SpO2 normal, tingkat kesadaran meningkat. Untuk intervensinya ada posisikan kaki lebih tinggi dari jantung, pantau adanya pucat, cyanosis, dan kulit dingin atau lembab, pantau pengisian kapiler atau CRT, kolaborasi pemberian O2, IV line, resusitasi cairan atau atasi penyebab, observasi GCS, pupil, TTV, dan SpO2, kemudian cek tanda-tanda vital. Bisa di next. Ya, selanjutnya ada bagian implementasi. Jadi tahap implementasi ini pengertian secara luasnya itu tindakan keperawatan yang disesuaikan dengan rencana keperawatan atau intervensi yang sudah dijelaskan tadi. Nah, implementasi ini itu menjelaskan tiap tindakan yang akan dilakukan sesuai prosedur teknis yang telah ditentukan. Nah, evaluasi sendiri, definisi secara luasnya itu adalah mengevaluasi hasil yang telah diberikan sesuai intervensi yang telah diberikan. Nah, apakah telah mencapai kriteria hasil yang telah ditetapkan dengan harapan kondisi pasien membaik. Dengan hasil, misalkan sirkulasi darahnya kembali normal, sehingga transport oksigen kembali lancar. Lalu pertukaran gas juga dapat berlangsung, dan juga kemampuan pompa jantung meningkat. Dan suplai oksigen ke otak juga terpenuhi. Selanjutnya, proses keperawatan pada kasus asma. Jadi kasus yang diambil oleh kelompok, yaitu Nyonya S adalah seorang perempuan berusia 60 tahun, datang ke IGD Rumah Sakit Karunia Ibu diantar oleh keluarga karena mengalami nyeri dada dan jantung yang berdebar. Kondisi saat datang masih sadar. Ketika saat dilaksanaan triase mengalami henti nafas dan juga henti jantung. Terpasang non-rebreathing mask dengan oksigen 10 liter per menit. Hasil pengkajian saat pasien baru datang adalah respiratory rate-nya 30 kali per menit, heart rate-nya 120 kali per menit, dan parabalma. Hasil pemeriksaan penunjang atau EKG-nya menunjukkan adanya aritmia. Baik, di sini ada pengkajian, yaitu identitas klien namanya Nyonya S, umurnya 60 tahun, jenis kelaminnya itu perempuan, alamatnya Jalan Desa Bahagia, Kecamatan Cipaka, RT 3 RW 1, tanggal masuk rumah sakit itu pada tanggal 14 Agustus 2023 pukul 20.40. Suaranya kecil. Mendadak nyeri dada, sesak nafas, dan jantungnya berdebar. Boleh di next? Di sini di slide ini berisi bagian B yaitu hasil pengkajian primer, yaitu ada A, B, C, D, yaitu airway, breathing, circulation, sama disability, sama explore. Yang airway ini pernafasan spontan dengan hembusan nafas yang lemah. Yang B-nya ini tekminia atau nafas cepat dengan frekuensi 30 kali per menit dengan menggunakan bantuan nafas. Lalu yang C, tidak terdapat pendarahan kulit pucat, akal dingin, atau berkeringat dingin. Lalu yang D ini tingkat kesadaran Somnolent dengan skor GCS itu 10. Lalu yang E ini ada tidak terdapat luka atau lesi pada pasien. Boleh di next. Nah, di sini slide ini berisi pengkajian sekunder. Ada keluhan utama, pasien mengalami nyeri dada, ada sesak nafas, serta jantung berdebar secara mendadak. Riwayat kesehatannya sekarang ini dilakukan pengajian pada tanggal 14 Agustus 2023, tepatnya pada pukul jam 19.50. Klien sudah dalam keadaan mengalami penurunan kesadaran, namun berdasarkan keterangan keluarganya menyebutkan sebelum
kondisi pasien memburuk, pasien mengatakan nyeri pada dada dan jantung yang berdebar-debar, tidak lama kemudian nafas pun menjadi sesak. Lalu ada hasil pengkajian TTF, yaitu tekanan darahnya itu 130/86, HR ini 120 kali per menit, RR ini 30 kali per menit, suhunya 35,8 Celcius. Lalu ada pengkajian nyeri, yaitu P-nya ini infark miokardinal, Q-nya itu ditusuk-tusuk, R-nya ini dada sebelah kiri, S-nya tidak ada, T-nya ini terus-menerus. Lalu ada riwayat kesehatan dahulu. Warga juga mengatakan bahwa pasien mengidap penyakit jantung koroner yang awalnya mulainya disebabkan oleh tingginya kadar kolesterol secara terus-menerus. Lalu ada riwayat kesehatan keluarganya, yaitu keluarga pasien mengatakan bahwa keluarganya ini tidak ada yang mengidap penyakit jantungnya. Boleh di next. Ya, selanjutnya Lalu ada di sini pemeriksaan. Ya, dilanjut ya. Selanjutnya ada pemeriksaan fisik dengan TTV yang didapat, tekanan darahnya 130/86, RR-nya 30 kali per menit, heart rate-nya 120 kali per menit, suhunya 35,8 derajat. Kepalanya bersih, bentuk simetris dengan warna rambut putih beruban, pertumbuhan rambut sudah tidak merata. Mata dengan refleks pupil isokor, telinganya bersih dan simetris, hidungnya bersih dan simetris, mulut dan tenggorokan, mulutnya bersih, membran mukosa kering, gigi bersih. Lehernya terdapat pembesaran vena jugularis, dada simetris, abdomen perut tidak membuncit, tidak terdapat massa. Ekstremitasnya terdapat edema pada kaki, kulit bersih namun tampak kering, tidak terdapat lesi dan akral teraba dingin. Bisa di next. Selanjutnya ada analisa data pengkajian primer. Data diagnosa pertama didapatkan DS, keluarga pasien mengatakan pasien sempat mengeluh jantung berdebar-debar. DO-nya takikardi dengan frekuensi 120 kali per menit, gambar EKG menunjukkan aritmia, klien mengalami penurunan kesadaran, dan klien tampak mengalami nyeri dada. Masalahnya yang didapat penurunan curah jantung, dengan intervensi yang pertama identifikasi tanda-tanda vital, identifikasi tingkat kesadaran, lakukan RJP, identifikasi irama jantung atau EKG, identifikasi CRT, dan kolaborasi dengan memberikan oksigen, E-Feline, defibrilasi atau AE. Lalu data yang dengan diagnosa kedua, DS-nya tidak ada, DO-nya pasien tampak sesak nafas, takipnea dengan frekuensi 30 kali per menit, pasien bernafas menggunakan otot bantu nafas, penurunan kesadaran, dan pasien terpasang nasal kanul 10 liter per menit. Masalah yang didapat, pola nafas tidak efektif, dengan intervensi monitor pola nafas, pertahankan kepatenan jalan nafas dengan head tilt dan chin lift atau jaw thrust jika diperlukan. Yang terakhir, berikan oksigen. Next. Selanjutnya ada diagnosa. Untuk diagnosa yang pertama, penurunan curah jantung berhubungan dengan hambatan upaya bernafas. Lalu untuk diagnosa yang kedua, pola nafas tidak efektif berhubungan dengan perubahan irama jantung. Bisa di next. Untuk intervensi, diagnosa pertama, tujuan dan kriteria hasilnya setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 1 kali 24 jam, maka diharapkan curah jantung meningkat dengan kriteria hasil, palpitasi menurun, takikardia menurun, gambar EKG aritmia menurun. Lalu intervensinya mengidentifikasi respon pasien, monitor nadi karotis, nafas setiap 2 menit atau 5 siklus RJP, terapeutik, dan edukasinya bisa dilihat ya teman-teman. Lalu untuk yang kedua, diagnosa yang kedua ini, tujuan dan kriteria hasilnya, diharapkan pola nafas membaik dengan kriteria hasil dyspnea menurun, penggunaan otot bantu nafas menurun, frekuensi nafas membaik, kedalaman nafas membaik. Lalu untuk intervensinya,
pemantauan respirasi, monitoring frekuensi irama kedalaman dan upaya nafas, monitoring pola nafas, dan mengatur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi pasien. Ya, untuk DEK 1 jam 19.50 mengidentifikasi respon pasien, monitor nadi, menentukan triase, dan melakukan EKG. RO-nya keadaan umum somnolen, heart rate-nya 120 kali per menit, triase warna merah, keadaan gawat dan darurat. Gambar menunjukkan aritmia. DEX 2 19.50 monitor frekuensi irama kedalaman dan upaya nafas, monitor pola nafas. RO-nya RR 30 kali per menit, nafas cepat dan dangkal, terpasang nasal kanul. Jam 20 mengidentifikasi respon pasien dan melakukan RJP. RO-nya adalah dalam 10 menit kesadaran menurun menjadi koma, denyut jantung dan nafas berhenti. Setelah dilakukan RJP selama 2 menit, jantung dan dilakukan kembali meski dalam keadaan lemah. Jam 20:03 memonitor frekuensi irama kedalaman dan upaya nafas, monitor pola nafas. RO-nya RR 27 kali per menit, nafas dangkal dan sangat lemah, pola nafas belum teratur. Iya, di sini pada pukul 20:20 itu diagnosa keperawatan itu ada penurunan curah jantung berhubungan dengan hambatan upaya bernafas, SOAP-nya itu S-nya tidak ada, O-nya itu setelah dilakukan monitor selama 15 menit, kesadaran meningkat dari koma menjadi somnolen, heart rate-nya itu ada 100 kali per menit. Lihat pada monitor EKG denyut jantung sudah lebih stabil. A-nya itu ada penurunan curah jantung teratasi sebagian. Planningnya itu ada dilanjutkan intervensi, monitor denyut jantung, nafas dan kesadaran umum 5 menit sekali, dilanjutkan kompres dada 30 kali, kombinasikan dengan bantuan nafas 2 kali jika pasien mengalami henti jantung dan pernafasan kembali. Next. Bisa di next. Nah, di sini yang kedua, yang DEX kedua itu pola nafas tidak efektif berhubungan dengan perubahan irama jantung. SOAP-nya itu S-nya tidak ada, O-nya itu pernafasannya 25 kali per menit. Klien terlihat sesak, klien bernafas menggunakan otot bantu nafas, pernafasan lemah dan dangkal, terpasang nasal NRM 10 liter per menit. A-nya itu ada pola nafas teratasi sebagian. Planningnya itu dilanjutkan intervensi, monitor pernafasan selama 5 menit sekali dan pemberian NRM 10 liter per menit. Boleh di next. Saya kembalikan kepada moderator. Iya, terima kasih kepada kelas AB dan FKI. Selanjutnya kelas B mau menayangkan video terlebih dahulu. Kelas B, silakan. Iya, terima kasih kesempatannya moderator. Tadi kan untuk bagian prosedur manuver ini tadi kelewat ya, belum sempat karena waktunya udah habis. Mau ngasih tahu aja sih, mungkin biar cepet lewat video ya, biar kita tahu prosedur Helmich ini bedanya yang antara orang dewasa dan anak. Langsung aja ke videonya, dimulai dari yang dewasa. And today we are going to discuss the things that you need to know if you find a person choking. This is Choking Charlie. He's going to help me with the demonstration. The universal sign for choking is the hands crossed at the neck.
If they are coughing, then they are able to breathe and you would not perform the Heimlich maneuver on them. In order to do this, you stand behind the person and make a fist with your thumb pointing back against you. Midline between the belly button and the rib cage. Grasp that fist with your other hand and pull back and up quickly until the object is expelled or the person loses consciousness and needs to be lowered to the ground to begin CPR. Relationships. What we do is to... Hi, my name is Aaron Gerbitavicius. I'm a charge nurse here at Chalk Children's Emergency Department. One of the most frightening situations that parents can go through is a choking episode with a child or infant. Today we're going to be talking about performing the Heimlich maneuver on your child or infant. We'll start with the infant. Recognizing signs and symptoms of choking in an infant look like a red face, choking, coughing, gurgling sounds. You will now see the steps of performing the Heimlich maneuver on an infant. The infant must be placed on your forearm, supporting the head with your hand. Find a place where you can sit with the infant, placing them head down and where you're able to support their weight securely. You will then deliver a series of 5 back blows, using the heel of your hand to the center of the back. 1, 2, 3, 4, 5. After this, you will then roll the child over, supporting the head, to deliver a series of 5 chest thrusts using 2 fingers to the center of the chest. 1, 2, 3, 4, 5. You will continue alternating between 5 back blows and 5 chest thrusts until the object becomes dislodged. Make sure to call 911 to render emergency services for your child. Now we will learn how to perform the Heimlich maneuver on a child. First, we will need to determine how we know if the child is choking. You will see the child put their hands up to their throat, like this, showing that they are choking. This is the international sign for choking. If the child is sitting, have them stand up and explain to them that you are going to perform the Heimlich maneuver. You will now get a walkthrough on how to perform the Heimlich maneuver on a child. The Heimlich maneuver begins by wrapping your arms around the child. Then make a fist. Put the knuckle of your pinky finger into the victim's belly button. Then roll the fist upward until the knuckle of your thumb is touching the belly. Grabbing your fist with your opposite hand, thrust in and up. You will repeat this in and up, in and up, in and up, until they dislodge whatever is causing the choking and they can breathe again. It is important to remember to call 911 to render emergency services for your child. Thank you for watching this video. Here at Chalk Children's Emergency Department, we recommend that all parents take a child life safety course in basic life support and CPR. Iya, mungkin sekian tambahan dari kelas B. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada kelas B. Selanjutnya dibuka sesi tanya jawab. Kepada yang ingin bertanya, dipersilakan raise hand terlebih dahulu. Ya, apakah ada yang ingin bertanya? Cukup kali. Udah malam kali ya. Ya udah kalau gitu. Itu ada Itu aja juga, dulu. silahkan. Di yang ada aja. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak ada pertanyaan juga. Yuk silakan. Saya lebih hadir dulu. Iya, kenapa Pak? Di share BHD. Yang tadi yang pertama tuh kelas B ya. Iya, pada Iya, kelas betul B. Bapak kelas B. Sebentar ya. Oke, nah BHD
merupakan bantuan hidup dasar ya. Bantuan hidup dasar ini ditemukan lagi ya, dirancang atau dibuat ya oleh para dokter sama nurse ya, yang ada di Amerika ya. Oke, tahunnya saya lupa apakah tahun 1858 atau 1958 gitu ya. Oke, ini adalah apa namanya bantuan yang hidup yang paling dasar karena antara henti napas, henti jantung, sedangkan otaknya masih hidup di sini ya. Kalau lebih dari 4 menit aja otaknya udah mati, makanya Anda harus cepat menentukan adanya henti napas, henti jantung ya, karena yang golden time-nya adalah hanya 4 menit setelah henti jantung. Siapa yang mengerti itu? Semua orang, termasuk Anda, termasuk kita semuanya, gitu ya. Makanya di sekitar kita harus ada yang memiliki kemampuan henti napas, atau RCP, gitu ya. Ya, lanjut. Ya, tujuan BHD adalah mengembalikan, ya, mengembalikan apa namanya henti napas di jantung ke yang normal. Ya, untuk apa? Tujuannya adalah mempertahankan sirkulasi sama napasnya tetap berlangsung ke otak dan mencegah kematian. Ya, mencegah kematian. Itu ya pada prinsipnya begitu. Dengan teknik eh, kompresi dan ventilasi. Ya, lanjut. Indikasi ya semua pasien yang mengalami henti napas, henti jantung kecuali ada catatan. Ya, kecuali ada catatan. Catatan maksudnya adalah misalkan pada pasien-pasien dengan yang tidak mungkin lagi untuk dilakukan BHD. Ya, contohnya pada pasien yang CA otak, CA paru, misalkan ya, CA otak, CA paru, kemudian leukemia, mungkin ususnya juga sudah rusak, organ-organ vitalnya sudah rusak, misalkan. Nah, itu tidak mungkin lagi. Atau usianya memang sudah lanjut. Nah, itu ya, atau ada lebam mayat. Ya, lebam mayat itu ada kebiru-biruan ini eh, tidak indikasi untuk BHD gitu ya. Lanjut. Sifatnya, ya, kalau dulu ini adalah ABC. Ya, airway, breathing, circulation. Ya, airway, breathing, circulation. Ini urutannya dulu. Ya, cek napasnya dulu. Ya, cek napasnya, tidak ada napasnya, buka jalan napas dengan head, tail, and lip. Ya, baru kasih ventilasi. Ya, baru kasih ventilasi. Ya, setelah ventilasi, cek nadi, baru kompresi. Ini yang dulu sampai tahun 2010 ya. Ya, 2010. Oke. 2010 B A C A B, bukan BAC ya. CAB ya, CAB. Oke. Eh, CAB. Ya, CAB itu adalah circulation, airway, breathing. Ya, circulation, airway, breathing. Oke. Oke, jadi sirkulasi dulu, cek nadinya dulu, tidak ada nadinya. Kemudian kompresi, buka jalan napas, ya, baru kasih ventilasi. Nah, ini yang sekarang adalah CAB. Ya, yang CAB. Oke. Tadi apa namanya ditekankan kedalamannya untuk tekanannya 5 sampai 6 cm, betul untuk remaja sampai dengan dewasa. Ya, kalau untuk anak-anak itu usia 1 tahun sampai 9 tahun kurang, ya, itu 4 sampai 5 cm. Ya, 4 sampai 5 cm. Kecepatannya sama ya, 100 sampai 120 kali per menit. Ya, 120 kali per menit. Oke.
Ya, kemudian untuk bayi sama neonatus itu pakai jari atau dua jempol. Dua jari atau dua jempol untuk penekanannya. Ya, kalau untuk dewasa dua tangan ya. Untuk dewasa dua tangan. Oke. Eh, Kalau untuk dewasa sampai remaja itu 5 siklus ya untuk satu orang. Kalau 2 orang, kalau untuk dewasa tetap 5 siklus 30/2 tetap ya. Kemudian untuk anak-anak eh, sama bayi ya boleh 15/2 ya 15/2 gitu ya 15/2 15 pentil air kompresi 2 pentil ASI. Jadi tengah-tengahnya ada buka jalan napas gitu ya. Oke, lanjut. Next. Ini prosedurnya. Lanjut. Nah, aman kita dulu. Aman penolong dulu ya. Pakai apa dia lengkap. Tapi kalau di jalan ya minimal pakai apa namanya masker ya. Kalau di jalan minimal pakai masker. Oke. Kalau eh, kalau pakai sarung tangan ya susah juga ya kalau di jalan sih ya. Ya mungkin Pak minimal pakai masker ya. Kenapa? Karena kita tidak tahu eh, si korban apakah ada corona atau tidak ya. Jadi aman kita dulu ya, aman kita, aman lingkungan. Kalau di jalan stop dulu mobilnya ya kendaraan pinggiran kolamnya di tempat yang teduh, di tempat yang datar, di tempat yang kering gitu ya. Ya, tolong langsung dilakukan BAD gitu ya. Lanjut. Oke, ini adalah menilai ya respon, ya menilai respon pasien. Ya kita observasi ya kalau masih pasiennya masih culak-cilek biar bisa melihat kita berarti sadar ya. Ya, oke. Ya, oke kalau pakai ini Bu, buka matanya misalkan ya dengan verbal itu ya. Ya, kita simpulkan berarti masih sadar. Dengan nyeri, oh apa ada suara berarti masih sadar ya, tidak henti napas, henti jantung. Ya, tapi kalau dengan pemberian nyeri dan ngomong juga ya, ditepuk bahunya sambil ngomong, kemudian tidak ada reaksi, berarti pasti kemungkinan henti napas, henti jantung atau kemungkinan tidak ya. Oke. Jadi ini ditepuk saja ya, tepuk plus ngomong, Bapak buka matanya. Nah, kalau orang sana ya orang barat biasanya are you alright, are you okay gitu ya, bisa juga silahkan orang sini juga bisa, apakah Bapak baik-baik saja gitu, nah boleh juga silahkan juga pakai itu ya. Lanjut. Oke, nah kalau sudah kita tentukan tidak sadar, hidupkan dulu ya, hidupkan dulu apa? IMS, Emergency Response System ya, Emergency Response System atau ERS, EM sorry EMS, Emergency Medical Service ya, bisa juga begitu ya. Baru ke breathing ya, baru ke breathing. Oke, baru ke circulation ya, baru ke circulation. Bukan, jangan ke breathing dulu, di sini breathing dulu ya. Ya, oke. Apa namanya? Habis minta tolong baru buka jalan. Habis minta tolong baru cek nadi ya, baru cek nadi. Oh, kalau yang ini yang masih lama ya, sebelum 2010 ya kalau napas dulu. Tapi nggak apa-apa ya, namanya juga kan apa namanya mencari sumber ya. Oke ya,
Oke, dicek dulu nadinya, kemudian baru kompresi. Ya, kalau tidak ada napas. Ya, kalau tidak ada nadi kompresi 30 kali, ya baru cek napas. Ya, baru cek napas gitu ya, baru cek napas. Napasnya tidak ada, nah, maka harus dilakukan pemberian ventilasi mouth to nose, mouth to stomach. Ya, dulu ya, tapi kalau sekarang Anda jangan mouth to nose, mouth to stomach. Jangan ya, pakai eh, ventilasi. Back pulp mask, ya back pulp mask. Oke, back pulp mask. Ya, pakai pocket mask ventilation juga nggak boleh ya. Pakai back pulp mask aja, ya BPM. Oke, back pulp mask resuscitation. Ya, tanpa oksigen, apalagi kalau dengan oksigen boleh dilakukan. Ya, kita lanjut. Oke, ini henti napas. Eh, ya, kalau henti napas ya nadinya ada, nadinya tidak ada, napas tidak ada, maka kompresi 30 kali, buka jalan napas, ventilasi 5 kali ya. Kompresi, buka jalan napas, ventilasi, kompresi, buka jalan napas, ventilasi, kompresi, napas, ventilasi. Nah, bagaimana kalau nadinya ada, napasnya tidak ada? Nah, boleh mouth to nose. Tapi kalau sekarang kalau pakai back pulp mask saja. Tapi kalau di jalan bagaimana? Ya, kalau di jalan ini hanya dikasih kompresi saja. Kalau Anda tidak bawa alat, gitu ya, kompresi saja, kompresi 30 kali. Ya, lihat nggak ada reaksi, kompresi lagi, lihat lagi tidak ada reaksi, kompresi lagi 30 kali, ya. Oke, lihat lagi ada reaksi atau tidak, ya, kompresi lagi sampai 5 kali. 5 kali cek nadinya kalau Anda boleh, cek nadinya. Ya, cek nadinya. Oke. Nadinya tidak ada, napasnya tidak ada, sama 5 siklus lagi kompresi, buka jalan napas, ventilasi 5 kali lagi, ya sampai setengah jam, ya sampai setengah jam. Karena sudah setengah jam tidak ada reaksi, lihat pupil, ya lihat pupil, oke, lihat pupil. Ternyata pupilnya sudah melebar, stop. Ternyata pupilnya masih ada reaksi terhadap cahaya, berarti lanjutkan atau ganti orang, ya, atau tuker yang ventilasi menjadi kompresi, yang kompresi menjadi ventilasi, ya gitu. Lanjut. Ini ada urutan urutan pertolongan ya, ada urutan pertolongan yang paling ini yang ada gambarnya, gambar telepon, tangan, kemudian listrik, ya ambulan dan rumah sakit ya. Nah, yang telepon, nah ini adalah apa namanya, ya, out ya out ya out atau di luar rumah sakit ya. Ya, di luar rumah sakit bisa juga, ya, siapa yang menemukan ini tergantung dari 3 kecepatan. Satu, kecepatan ditemukan, ya, kecepatan ditemukan. Yang kedua, kecepatan minta tolong. Yang ketiga, kecepatan dilakukan tindakan, dan kecermatan juga dilakukan tindakannya, juga ketepatan. Ya, ketepatan dilakukan tindakan, BHD-nya bagaimana. Ya, kemudian apa namanya, dilakukan disi shock dan obat-obat, ya, kemudian transportasi ke rumah sakit, dan di rumah sakitnya juga ditangani dengan baik, maka orang ini akan tertolong dengan baik, ya, akan tertolong dengan baik, gitu ya. Ya, oke. Hmm,
Nah, BHD urutannya di sini ya, CAB ya, CAB. Circulation, airway breathing ya. Ini urutannya boleh. Cek respon, ya oke, ada atau tidak ada respon. Ya, 3A dulu ya di atasnya, 3A dulu, kemudian cek respon, tidak ada respon, dan diminta tolong ya panggilan bantuan, baru cek nadi ya. Nah, ini bukan jalan napas dulu, bukan cek jalan napas dulu ya. Tapi cek nadi, ya cek nadi dulu. Ya tidak ada nadi, baru kompresi 30 kali sebanyak 5 siklus. Ya, 30 kali kompresi, buka jalan napas, ventilasi. Terus 5 kali baru cek nadi, cek napas yang terakhir. Ya. Nah, bagaimana kompresinya? Nah, kompresinya ini adalah proses Skipedeus, ya, proses Skipedeus di bawah sternum, ya. Sorry, ada proses Skipedeus, kemudian di atasnya ada suprasternum, dan di samping kiri kanan ada nipple. Maaf, puting ya, puting. Nah, itu tarik garis lurus, itu letak tangan kita. Ya, apa yang diletakin di situ adalah pangkal telapak tangan, ya, pangkal telapak tangan di sternum, ya, di sternum. Oke, di tengah-tengah antara puting susu kiri dan puting susu kanan, ya, iya, ya, di tengah-tengah. Di situ letaknya, ya, jangan antara coste dengan sternum, ya, nanti patah gitu. Oke, ini 90 derajat, ya, 90 derajat posisinya. Dan kalau orang dewasa 2 tangan. Kalau anak-anak 1 tangan. Ya, kalau bayi sama neonatus dengan 2 jari atau 2 jempol. Lanjut. RJP anak juga sama ya. RJP anak juga bedanya hanya teknik kompresi. Ya, kompresinya dengan dengan 1 tangan, kecuali orangnya kelihatan gede, ya, mungkin lagi 1 tangan, ya harus 2 tangan, ya harus 2 tangan. Oke, kemudian kedalamannya 4-5 cm kalau anak-anak. Kalau neonatus ya kurang lebih sama ya, anak 2/3 ya, antero posterior, ya, tingginya dinding dada kalau tiduran, ya, itu tingginya dinding dada belakang depan sepertiganya, ini kedalamannya, ya, atau sekitar 4-5 cm. Oke, kalau neonatus sama juga sepertiga AP-nya, ya, sepertiga tingginya AP. Ya, neonatus juga sama, ya, neonatus juga sama. Cuman yang neonatus itu lainnya 3:1, ya, neonatus itu 3:1, ya. Oke, ya, kalau yang lain ya 30:2, ya, sebanyak 5 siklus, ya, sedangkan untuk neonatus khusus, ya, 3:1 sebanyak 15 siklus, ya, sebanyak 15 siklus. Lanjut, next. Halo. Izin Bapak, ini udah di next pada bayi sekarang, Pak. Oh, bayi ya. Oh, iya, iya. Bayi sama ya. Cuman bedanya kedalamannya aja, ya, sepertiga. Kemudian teknik kompresinya, ya. Teknik kompresinya bisa 2 jari atau dengan 2 jempol, ya, 2 jari atau 2 jempol, itu aja. Yang lainnya sama. Kalau bayi dan neonatus, ya, pemberian napasnya, ya, pemberian napasnya tuh 30 cc per kilogram berat badan, itu bayi sama neonatus, 30 cc per kilogram berat badan. Oke, kemudian untuk anak
ya. Untuk anak ya sama dengan orang dewasa ya. Kalau dari mulut kita itu 800 sampai 1000 cc ya, 800 sampai 1000 cc. Kalau dari bag pulp mask tanpa oksigen 600 sampai 700, bag pulp mask dengan oksigen 1 liter aja 400 sampai 500 cc. Ya 400 sampai 500 cc. Untuk neonatus ya kurang lebih 30 cc per kilogram berat badan. Jadi kalau bayinya udah 5 kilo berarti kasih napasnya kurang lebih 150 cc. Ya, lanjut. Assalamualaikum Bapak. Waktunya Ya, izin kan Bapak, waktunya udah habis. iya. Hamlet maneuver. Nah, Hamlet maneuver ini untuk mengeluarkan benda asing di jalan napas. Ya, untuk mengeluarkan benda asing di jalan napas gitu. Ya, nah, pada prinsipnya begitu. Oke, ada 3 di sini ya. Nah, sebenarnya ada 3. Satu adalah abdominal thrust, yang kedua adalah chest thrust, yang ketiga adalah back back blow. Nah, back blow itu anak-anak untuk bayi ya, untuk bayi ya, untuk bayi. Itu back blow. Untuk orang dewasa, anak itu sama dengan apa namanya, apa kompresi ya, kompresi di perut atau di eh, chest thrust ya, chest thrust atau chest abdomen ya. Oke, yuk untuk yang lain cukup saya kira ya. Eh, untuk yang lain, oke, tadi ada videonya ya udah cukup bagus ya dari Pak Eko ya, itu kawan saya dari Jogja ya. Kawan saya dari Jogja. Oke. Apa lagi ya? Abdominal tadi pembungkusannya, pembungkusannya. Pembungkusan apa namanya yang itu nggak pakai donat ya, tapi pakai kayak apa ya, dan untuk menghindari tertekannya boleh juga sih itu ya. Ya, oke, boleh juga pakai kok, itu udah luar biasa itu ya. Ya mungkin cara masukinnya ini ya, cara masukinnya pakaiin segitiga ya. Oke, ya. Ya itu kemarin juga ketemu ya Pak Eko itu di Banjarmasin kalau nggak salah. Itu Gladi Bencana ya, Gladi Bencana. Oke, iya, lanjut ya. Terus apa lagi? Tadi ada video apa lagi tadi ya, Pak? Halo, materi tadi apa lagi? Sorry, masih batuk saya. Aduh. Sorry ya, masih batuk. Aduh, udah dari Sabtu, Minggu, Senin kemarin, Selasa, Selasa nggak masuk barusan. Ya, oke. Ada yang materi yang apa tadi, satu lagi materinya konsep ya, diare. Iya Pak, izin materi diare dan trauma abdomen. Iya, oke, diare cukup lah insya Allah. Nanti Anda cari lagi patofisiologinya ya. Kemudian kalau untuk cari video, eh, tolong dilihat ini, misalkan diare titik 2 animation ya, animation video gitu ya, animation video ya. Ya, Anda lebih 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 canggih lah Anda lah ya. Oke, ya. Jadi banyak di situ ya video-videonya ya, setelah nanti setiap itu juga.
Oke, sekarang itu aja dari saya. Terima kasih, udah luar biasa. Tolong itunya di email ya ke ac.sudrajat1963 ya @gmail.com ya. Kalau nggak salah kemarin udah diitukan ya. Iya, Pak, sudah. Udah di email belum? Belum. Izin masuk Bapak untuk kelas B. Tadi sore udah di email, Pak. Oh, di Gmail ya. Udah dimasukin ke Gmail ya. Ya, tolong diituin di email aja ya. Ya kalau di WA biasanya udah sehari aja udah kelewat, lupa lagi nggak kemana lagi. Ya, ya, kadang sudah ini hilang juga nggak bisa di-download juga. Ya, tolong di email aja. Ya, tolong di-share ke yang lain alamat Bapak email. mau Ya. minta screenshot. Oh iya. Ya, bentar ya. Kelas A boleh raise hand ya. Saya ada nggak? Kayaknya Ada nggak Bapak, ada. bisa di Ntar dulu, bisa. ntar saya di apa namanya di Iya Bapak, reaction ya, izin Bapak. di Iya, bisa reaction. di raise ya Pak. Oh, yang mana sih raise hand? Udah belum saya? Mana sayanya? Kok nggak ada? Ya curang nih, nggak ada nih saya. Ada Bapak, Ada mungkin ya? bisa di raise Pak. Ya, silahkan. Ya baik, untuk slide 1, 2, 3. Selanjutnya untuk slide 2, 1, 2, 3. Iya, sudah Bapak. Untuk kelas A dilanjut kelas. Pak, izin masuk untuk kelas B bisa raise hand ya teman-teman. Dan on cam. Amelia, apa boleh di raise lower hand dulu? Oke, baik. Slide pertama, 1, 2, 3. Baik, untuk slide kedua, 1, 2, 3. Oke, baik Bapak, untuk kelas B sudah. Terima kasih, Pak. Baik, untuk kelas RKI boleh langsung dan raise hand ya. Dimulai ya. Untuk kelas RKI slide 1, Raise leg ya, raise leg. Bukan raise slide 2, raise leg. baik untuk kelas RKI sudah. Terima kasih Bapak. Iya, oke. Saya kira cukup ya. Saya lip ya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. banyak Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum.